Oke, ini memang benar apa kata Pak Wadi, kalau ikan pada umumnya kalau dipegang itu harusnya licin ya. Tapi ini benar-benar kesat. Ini pemirsa, untuk bagian dalamnya sudah terlihat sangat berbeda dibandingkan ikan segar pada umumnya. Dagingnya kemerahan, bahkan hitam. Serta untuk insangnya ini merahnya bukan merah normal ya Pak ya? Kalau merah normal, merah darah jernih. Segar, merah jernih ya Pak ya? Di pemirsa, belum 5 menit ikan ini dibakar, tapi aroma solarnya sudah bisa saya cium aromanya. Kalau misalkan ikan segar Pak, kalau dibakar seperti ini, aromanya harusnya seperti apa Pak? Gurih, baunya enak. Tapi ini beda ya? Beda. Kalau ini baunya juga lain, jengat kayak bau solar, bau lem. Ada saat bakar-bakar, Bapak kumpul-kumpul sama teman atau Bapak sendiri waktu makan ikan patin itu? Bertiga. Bertiga? Iya. Nah, selain Bapak, berarti teman Bapak yang 2 lainnya lagi juga sama, ikut pusing-pusing? Pusing, katanya kalau ikan lain baunya nggak makan juga. Akhirnya berhenti teman Bapak? Iya. Pas udah itu, iya sama katanya mual. Sebelum ada kejadian yang kemarin, Bapak sama teman-teman juga sering nangkep ikan di sungai, Iya. terus bakar ikan? Sering, apa favorit walaupun dia sering nangkap. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman dari berapa tahun ini baru ikan mabok. Pas ditangkepin baunya macam-macam itu. Bau solar, bau lem, iya. Ini menyengat, makin lama makin menyengat wanginya. Bukan bau ikan segar pada umumnya. Benar-benar berbeda aromanya pemirsa. Sepertinya sudah agak matang, boleh dibelek Pak, dibuka. Ada sendok. Ada. Saya akan coba belek pemirsa. Baik. Saya hanya berani membelek dan mencium aromanya ya pemirsa, karena untuk makan saya tidak berani. Iya, ini wangi solarnya masih kencang, masih ya. Bukan aroma ikan pada umumnya. Dan saya tidak berani untuk memakannya karena ini sudah fix. Ini adalah ikan yang sudah terkontaminasi ataupun tercemar dengan limbah. Ya pemirsa, ini sebagai buktinya bahwa ikan ini tidak layak untuk dimakan ini. Ya mau. Ya, pemirsa, ini seekor kucing liar saja tidak mau makan ikan yang sudah terkontaminasi. Soalnya ada yang mati, makan langsung dia keluar busa dikit-dikit. Nggak tahu-tahunya mati kucing juga. Kucing juga mati. Ada yang mati Pak? Mati. Karena nekat makan ikan yang ikan tercemar ini? Iya. Makanya ini nggak mau makan tuh. Pasca kebakaran yang melanda gudang pestisida di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik beserta jajaran mengunjungi lokasi penyimpanan bahan kimia tersebut dan aliran Kali Jaletreng. Kunjungan ini dilakukan guna memantau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dampak dari kebakaran gudang. Selain menyegel lokasi kebakaran, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan gudang bahan kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran sungai yang telah meluas sejauh 22,5 km hingga ke Sungai Cisadane. Pak Hanif, mengenai kejadian waktu awal Februari lalu, nah ini apakah sudah ada peninjauan Pak Hanif dari tim KLH ke lokasi? Nah ini lantas penemuannya seperti apa Pak di lokasi Pak? Bahwa kejadian ini terjadi tanggal 9 bulan Februari,
tepat sekitar jam 4 subuh ya, pada saat orang istirahat. Kejadian ini terjadi pada salah satu ruko di Taman Tekno BSD, tempat penyimpanan pestisida. Bahwa gudang ini berada di rangkaian ruko yang sangat padat, ruko dengan berbagai macam aktivitas yang jadi satu. Saya memang tidak mudah memahami begitu ke lapangan kenapa pestisida ini ada di tengah-tengah aktivitas yang kemudian seharusnya tidak ada. Nah, ini yang persetujuan lingkungan ini yang kemudian diberikan itu yang kemudian kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tentu pengawasan lebih detail ada dilakukan di teman-teman provinsi dan kabupaten kota. Nah, tata laksana bagaimana suatu tempat itu bisa digunakan atau tidak bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan pestisida itu sudah diatur dengan detail di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973. Jadi di dalam Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memang secara tegas digariskan bahwa pejabat pemerintah yang karena kelalaiannya tidak melakukan pengawasan terhadap unit usaha yang kemudian karenanya menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan gangguan kesehatan masyarakat yang mengakibatkannya hilangnya jiwa, kepadanya ada ancaman pidana 1 tahun dan denda 1 miliar. Pasal ini bermakna bahwa semua pihak wajib mengawasi, bahkan pemerintah daerah juga wajib untuk mengawasi dan ada paksaannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh kita semua, maka pada kejadian tadi kenapa saya sampaikan konteks itu, maka pada saat terjadi kebakaran karena memang salah satu pestisida tersebut yang disimpan adalah pestisida yang mudah terbakar. Jadi, sifatnya fumigan. Fumigan ini suhunya sangat rendah untuk bisa terbakar, tidak perlu sungguh tinggi untuk memicu dia terbakar, sehingga ledakannya cukup sangat berbahaya dan ini yang kemudian akan juga berdampak pada logam berat yang pada saat kemudian dia jatuh ke air. Kejadian tanggal jam 4 itu, tanggal 9 demikian cepat, kemudian karena memang berada di tengah-tengah ruko, maka pemadam kebakaran tidak lain tidak bisa harus segera memadamkan. Ini diperparah juga Taman Tekno PSD tersebut tidak memiliki IPAL komunal yang kemudian mengatur dengan detail. Kejadian itu begitu terbakar jam 4.30 semua pemadam telah datang. Api baru bisa dipadamkan sekira pukul 16.00. Wow, cukup lama ya Pak ya? Cukup lama. Namun demikian ternyata yang lebih fatal seharusnya tidak boleh dengan air memadamkan itu. Jadi ada kemudian foam yang harusnya digunakan. Maka kesalahan yang pertama tentu tidak tersedianya mitigasi untuk menangani kebakaran seperti itu. SOP penanganan kebakaran ini tidak pernah ada di situ. Langsung dilakukan pengambilan sampel, kemudian menggunakan pasir kembali karena masih setelah jam 16 itu masih mengeluarkan bara bahkan setelah itu 3 hari berikutnya di sana masih ada menggunakan drone thermal, kita masih melihat ada bara-bara di dalam yang memang tidak boleh kita dekati karena ada hidrogen cyanida. Kemudian dari bahan-bahan yang ada juga diambil sampel. Langkah-langkah selanjutnya maka kita lakukan pengambilan sampel standar. Kita telah mengambil 4 kali sampel pada titik yang sama. Ini sedang dianalisa. Pak, ini harus cepat. Jadi analisa itu tidak boleh tidak pakai metodologi. Jadi ada metodologi pengendapan dan seterusnya yang memang memerlukan waktu, tidak bisa tidak. Bukan karena administrasi. Analisa tidak bias oleh faktor yang lain. Sehingga ada mekanisme-mekanisme yang tidak boleh dilewati. Paling cepat mungkin besok data sudah sampai ke kami. Sudah ada yang pengambilan data pertama. Namun secara visual kita memaknai bahwa air menjadi keruh dan bau. Kemudian ada ikan-ikan yang kemudian mati karena kondisi itu. Ikan mati juga kita jumpai tanggal 11 setelah kejadian 3 hari ya setelah kejadian. Karena tanggal 11 kita lihat itu di Teluk Naga. Artinya air yang terpapar dari gudang tersebut kemudian masuk keluar ke badan alam melalui irigasi drainasenya, masuk ke Sungai Jelentreng sampai ketemu muara Cisadane itu sepanjang 9 km. Simpangan Jelentreng ke Cisadane sampai ke muara Teluk Naga itu totalnya 41,66 km.
itu semua Sangat jauh. terpapar. Tanggal 10 malam Tanggal 10 ikan-ikan malam sudah mulai mabuk. banyak yang Iya, udah mabuk. Nah ini kenapa? Karena memang pestisida yang digunakan rata-rata sifatnya akuatik kronik dan akuatik akut. Itu bahasa sederhananya Iya, untuk masyarakat awam gimana tuh Pak? Sangat bahaya, jadi Oke. sangat racun, toksik Sangat ya. beracun. Itu langsung bersifat kontan, jadi begitu masuk ke air, ikan kena langsung mati. Oke. Kemudian ada sebagian yang lebih bahaya lagi, yaitu akuatik kronis. Jadi mungkin ikannya tidak mati, tetapi yang akan dihantam adalah masa daur hidupnya. Dia akan mati secara perlahan-lahan, telurnya akan kena dan seterusnya. Ini yang mengkhawatirkan kita, bahwa akuatik kronik ini kemudian masih terkonsumsi oleh biota sungai yang kemudian sampai sekarang masih bertahan. Ini artinya memang ada ancaman yang cukup serius terhadap biota Cisadane. Sungai Cisadane ini sungai yang cukup sangat besar. Betul. Jadi dengan debit 70 meter kubik per second. Bila mana kemudian pestisida sejumlah 20 ton tersebut, maka otomatis akan mengalami pergeseran enceran yang cukup ini. Sehingga dengan demikian maka sungai telah melakukan stabilisasi diri. Ini yang kemudian cukup berbahaya, sehingga saya sangat berharap kita semua menahan diri untuk tidak mengkonsumsi. Jangkanya jangka panjang, dan kebetulan sifat kimia dari masing-masing unsur ini sifatnya hampir rata-rata persisten. Jadi dia tidak gampang hilang dalam puluhan tahun. Wow. Dalam pasal 99 ayat 1 dan ayat 2, bahwa semua pihak yang kemudian tanpa sengaja melakukan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat dengan ancaman maksimal 3 tahun. Ini juga menjadi pokok gugatan tuntutan yang kemudian kita susun. Kita sedang menyusun sanksi administrasi pemerintah untuk memberikan kepada Taman Tekno untuk melakukan audit lingkungan pada seluruh kawasan industri, karena ini kawasan sangat rentan sekali bahaya. Tidak hanya ruko tersebut, ya, tapi seluruh kawasan ya Pak ya? Dia yang tanggung jawab, karena dia pemilik tenan, yang atasnya persetujuan lingkungan itu diberikan kepadanya. Kemudian kepada tenannya sendiri, saya sedang meminta didalami untuk dilakukan pembekuan persetujuan lingkungan dalam tingkat apapun. Yang dia miliki kita bekukan, karena memang kerusakannya sudah cukup sangat serius. Sangat parah, ya. Saya tidak perlu menunggu adanya hubungan kasualitas dia dengan itu, tetapi tindakan yang dilakukan, kelalaian yang dilakukan telah mencemari lingkungan, itu sudah cukup. Itu adalah sanksi administrasi pemerintah yang paling berat. Kemudian dari sisi perdata, tadi sudah kami sampaikan, modeling sudah kita susun. Ini ada 2 ini besaran yang kita akan lakukan gugatan, yaitu gugatan terhadap kerugian lingkungan yang tadi saya sampaikan hari itu, yang terpapar apa aja, termasuk udara. Jadi udara pada saat kejadian itu memang demikian tinggi kandungan emisi yang berbahaya. Kemudian pemulihan yang harus dilakukan ini akan panjang. Tuntutan pidananya akan dilakukan oleh teman-teman Polresta Tangerang. Jadi data-data Puslapor sudah diambil dan lain-lain. Kita akan mensupport sepenuhnya untuk berkolaborasi. Jadi pembelajaran ini menjadi penting untuk kita, untuk kemudian melakukan intensitas pengawasan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Jadi memang bahan kimia ini memang digunakan untuk membunuh serangga, untuk serangga padi, serangga jagung, serangga kedelai, sayur-sayuran, lombok gitu. Memang membunuh serangga, memang dia pembunuh.